Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film One Missed Call yang dirilis pada tahun 2008. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Sally. Ketika dia sedang menelpon temannya, Sally melihat kucingnya berdiri di samping kolam. Baru saja dia mengalihkan pandangannya, tiba-tiba saja kucingnya menghilang tak kemana. Sally pun menjadi sangat khawatir dan dia segera mengecek kolam. Lalu tiba-tiba saja ada tangan yang menarik Sally masuk ke dalam kolam sehingga membuat Sally tewas karena tenggelam. Setelah Sally meninggal, sebutir permen muncul dari dalam air. Tak berselang lama, HP Sally bergerak dengan sendirinya dan mengirim pesan suara ke nomor teman Sally yang bernama Lian. Malam harinya, Lian mengunjungi temannya yang bernama Beth. Lian baru saja pulang dari upacara pemakaman Sally. Lian sangat bersedih atas kematian Sally yang sangat mendadak. Semua orang mengira bahwa Sally meninggal bunuh diri, namun Lian sangat yakin jika Sally telah dibunuh oleh seseorang. Sebelum kematiannya, Sally curhat pada Lian tentang dirinya yang mendapatkan pesan suara menyeramkan dari teman magangnya yang bernama Jin. Tak lama kemudian, HP Lian mendadak berbunyi. Ternyata itu adalah pesan suara dari HP Sally. Seketika Lian dan Beth merasa kebingungan karena Sally sudah meninggal. Lalu siapa yang mengirim pesan suara dari HP Sally? Yang lebih anehnya lagi, pesan suara itu tertera pada tanggal 12 di hari Senin, padahal hari ini merupakan hari Jumat tanggal 9. Keanehan pada tanggal itu memaksa Lian untuk mendengar pesan suara tersebut, dan ternyata itu adalah suara dari Lian itu sendiri yang berteriak histeris seakan-akan ada sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. Lian seketika ketakutan dan Beth memintanya untuk tetap tenang dan jangan mengkhawatirkan hal tersebut. 3 hari kemudian, tepatnya hari Senin, Lian mulai berhalusinasi melihat hal-hal yang aneh. Childhood abuse. The post-traumatic to the nation's may excuse. Sepulang dari kampus, Beth mengajak Lian untuk minum kopi bersama. Namun Lian menolak karena dia ingin belajar di perpustakaan. Kemudian Beth pulang ke rumah, sedangkan Lian pergi ke perpustakaan kampus. Lian berada di perpustakaan hingga malam hari. Karena perpustakaan akan segera ditutup, Lian memutuskan untuk pulang saja. Di perjalanan pulang, Lian merasa seperti diawasi oleh sosok misterius. Setiap dia melihat kanan dan kiri, dia selalu melihat sosok pria dan wanita dengan wajah yang mengerikan. Lian pun menjadi sangat takut sampai ia memutuskan untuk menelpon Beth. Lian bercerita pada Beth tentang dirinya yang selalu diawasi oleh sosok misterius. Beth pun merasa khawatir dan dia memutuskan untuk menjemput Lian. Ketika Lian melewati jembatan dekat kampus, tiba-tiba saja Lian terpleset hingga dia pun terjatuh. Bersamaan dengan itu, ada kereta api yang lewat di bawah jembatan tersebut dan langsung menghantam tubuh Lian. Sebelum Lian meninggal, Beth mendengar kata-kata terakhir Lian yang sama persis seperti pesan suara yang dikirim dari HP Sally. Weirdest thing. It's like every time I turn around, it's the weirdest thing. Every time I turn around. Setelah kematian Lian, Beth melihat jari Lian bergerak dengan sendirinya dan mulai mengetik nomor orang lain. Tak berselang lama, polisi pun tiba untuk mengecek kondisi mayat Lian. Saat polisi mengecek mayat Lian, mereka menemukan permen di dalam mulut Lian. Kejadian ini sama persis seperti yang dialami oleh Sally. Semua orang pun mulai membicarakan tentang kematian Lian. Di tengah suasana berduka, mantan pacar Lian yang bernama Brian marah pada teman sekamar Beth yang bernama Taylor karena Taylor terus saja membahas tentang Lian yang menerima pesan misterius dari HP Sally. Taylor sangat yakin jika kasus kematian Sally dan Lian memiliki keterkaitan. Kemudian Brian pun pergi dari sana karena dia tak ingin mendengar rumor buruk tentang kematian Lian. Melihat Brian pergi, Beth pun mengikutinya dari belakang. Kemudian Brian menunjukkan pesan suara yang dia terima dari HP Lian. Dalam pesan suara itu terdengar suara Brian. Brian menerima pesan suara itu di malam saat Lian meninggal dunia. Di dalam pesan suara itu tertera hari Rabu pada jam 12.02. Sekarang merupakan hari Rabu dan sebentar lagi jam akan menunjukkan pukul 12.02 siang. Awalnya Brian tidak percaya pada hal-hal mistis, namun setelah dia mendapatkan pesan suara tersebut, Brian mulai merasakan keanehan pada dirinya sendiri. Dia kerap berhalusinasi dan hidupnya selalu saja gelisah. Kemudian dia pun pergi meninggalkan Beth. Saat Brian sudah setengah jalan, Beth memanggil Brian untuk kembali lagi karena HP-nya yang tertinggal.
Brian pun mulai mendekati Beth dan tiba-tiba saja tubuh Brian tertusuk besi yang terpental akibat ledakan pada proyek konstruksi yang ada di sana. Akibatnya Brian pun langsung meninggal di tempat. Sebelum meninggal, sebuah permen keluar dari dalam mulut Brian. Kemudian Beth pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan atas kematian Brian. Beth pun mulai menceritakan tentang pesan terkutuk yang diterima Brian dan Lian. Pesan terkutuk itu seakan-akan meramalkan kematian dari siapapun yang menerima pesan tersebut. Beth juga merasa bahwa kematian Sally, Lian dan Brian itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Akan tetapi polisi tidak percaya pada keterangan yang tidak masuk akal soal pesan suara tersebut. Saat keluar dari kantor polisi, Beth dihampiri oleh seorang detektif bernama Andrews. Andrews mengaku bahwa adiknya yang bernama Jin juga meninggal dunia setelah mendapat pesan suara terkutuk itu. Kemungkinan besar Jin lah yang mengirim pesan suara ke HP milik Sally karena mereka berdua merupakan teman magang bersama dengan Lian. Saat ini Andrews masih berusaha untuk menyelidiki lebih lanjut tentang siapa yang telah mengirim pesan terkutuk pada Jin. Andrews telah meminta bantuan kepolisian, namun mereka tidak percaya pada hasil penyelidikan Andrews. Karena hanya Beth yang sepemikiran dengannya, Andrews pun memberikan nomor HP-nya pada Beth. Andrews menyuruh Beth untuk menghubunginya jika dia menemukan bukti terbaru. Di rumah, dia melihat Taylor sedang duduk termenung. Dia merasa bahwa dia akan segera menerima pesan terkutuk itu. Beth meminta Taylor untuk tetap tenang, dan dia mulai melepas baterai HP mereka sehingga pesan terkutuk itu tidak akan bisa masuk HP mereka. Saat Taylor dan Beth sedang tertidur, tiba-tiba saja terdengar suara dari HP Taylor. Meskipun baterai HP-nya telah dilepas, pesan terkutuk itu tetap bisa masuk ke HP Taylor, dan pesan tersebut berasal dari HP Brian. Di pesan itu tertera hari Jumat atau 2 hari lagi. Kemungkinan besar Taylor akan meninggal dalam 2 hari. Setelah beredarnya rumor tentang pesan terkutuk yang menewaskan Sally, Lian dan Brian, semua orang mulai ketakutan. Mengetahui jika Taylor menerima pesan terkutuk dari HP Brian, semua temannya meminta Taylor untuk menghapus nomor mereka agar jika Taylor benar-benar meninggal, mereka tidak akan mendapatkan pesan terkutuk itu. Untuk mencegah korban lainnya, Beth mengajak Taylor untuk menghancurkan HP-nya saja. Kemudian mereka berdua pulang ke rumah. Di depan rumah, mereka melihat ada sosok pria berpakaian rapi yang sedang menunggu mereka. Diketahui bahwa pria itu bernama Ted, dan dia adalah seorang produser TV dalam acara American Miracles. Acara itu merupakan acara tentang eksorsisme. Pihak acara itu mendengar bahwa Taylor menerima pesan terkutuk dan mereka berencana untuk melakukan tindakan eksorsisme pada Taylor dan HP miliknya. Hal ini dilakukan untuk melindungi Taylor dari makhluk halus yang selalu menyebar pesan terkutuk itu. Rencananya kegiatan eksorsisme itu akan ditayangkan secara langsung di TV. Karena HP Taylor sudah rusak, Ted pun memberinya HP baru. Tak bisa lama pesan terkutuk itu masuk lagi ke HP baru Taylor. Mengetahui hal itu, Beth langsung mengembalikan HP itu pada Ted dan segera memintanya pergi. Tawaran Ted membuat Taylor berpikir bahwa mungkin saja eksorsisme bisa melindunginya dari teror pesan terkutuk. Namun Beth meminta Taylor untuk tidak mengikuti acara itu. Keesokan paginya, Andrews datang ke rumah Beth. Andrews telah melakukan penyelidikan mengenai siapa yang telah mengirim pesan terkutuk itu pada Jin sebelum dia meninggal. Dan ternyata pesan terkutuk itu dikirim oleh seorang wanita bernama Mary. Dengan cepat mereka pun segera pergi menuju ke rumah Mary. Rumah Mary terlihat sangat kotor dan seperti tidak dihuni selama beberapa minggu. Maka dari itu mereka berasumsi jika Mary mungkin saja sudah meninggal. Di sana Andrew dan Beth menemukan foto dari Mary dan kedua anaknya yang bernama Ellie dan Laurel. Kemudian mereka segera mengecek data kematian yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Pada data tersebut mereka tidak menemukan adanya informasi kematian dari Mary. Akan tetapi mereka malah menemukan informasi kematian dari Ellie. Ellie meninggal karena serangan asma saat berada di rumah. Karena kematian Ellie, Mary sempat diinterogasi oleh suster psikiater yang ternyata dia adalah jin. Dari dokumen interogasi Mary yang dimiliki oleh Jin, mereka menemukan banyak bukti tentang luka siksaan yang dialami oleh Laurel. Ellie memang tidak pernah terindikasi mendapatkan luka siksaan, namun dia selalu mengalami serangan asma berkali-kali. Beth pun berspekulasi bahwa mungkin saja Mary telah menyiksa anak-anaknya. Kini alurnya pun terlihat jelas bahwa semuanya berawal dari Mary.
Saat sedang menonton televisi, Beth terkejut melihat Taylor yang ternyata mengikuti syuting acara American Miracles. Hari ini merupakan hari Jumat dan sebentar lagi pasti akan ada sesuatu yang buruk terjadi pada Taylor. Dan benar saja ketika ritual eksorsisme berlangsung, Taylor mulai mengalami halusinasi berat. Tak bisa lama, Taylor seperti dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Setelah Taylor meninggal, sebuah pesan dari HP Taylor masuk ke HP milik Beth. Pada pesan itu tertera hari Sabtu yang berarti besok Beth akan meninggal. Karena tak ingin Beth dalam bahaya, Andrews pun menginap di rumah Beth. Kemudian anak buah Andrews memberitahukan informasi tentang anak Mary yaitu Laurel yang saat ini tinggal di sebuah tempat penampungan anak. Tanpa berlama-lama lagi, mereka berdua segera pergi menemui Laurel untuk bertanya mengenai keberadaan dari Mary. Pihak penampungan anak berkata bahwa Laurel berada di rumah sakit St. Luke ketika kakaknya yaitu Ellie meninggal dunia di rumah. Laurel dirawat di rumah sakit selama beberapa hari akibat luka di tangannya dan dia ditemani oleh Mary. Beberapa hari setelah kematian Ellie, terjadilah kebakaran di rumah sakit St. Luke dan beruntungnya Laurel berhasil diselamatkan. Akan tetapi petugas pemadam kebakaran tidak bisa menemukan Mary maupun mayat dari Mary. Sampai sekarang pun tidak ada yang mengetahui di mana keberadaan dari Mary. Sejak kematian kakak dan hilangnya ibunya, Laurel menjadi anak yang tidak mau bicara pada siapapun. Karena tak kunjung menemukan keberadaan Mary, Beth pun menjadi panik karena sebentar lagi dia akan meninggal akibat pesan terkutuk yang dia terima. Agar lebih cepat menemukan Mary, Beth mengajak Andrews untuk berpencar saja. Kebetulan Andrews memiliki 2 HP, dia pun meminta Beth untuk membawa satu HP-nya agar mereka tetap bisa berkomunikasi. Kemudian mereka pun mulai berpencar. Beth pergi menemui seorang dokter yang pernah bekerja di rumah sakit St. Luke. Dari keterangan dokter itu, Mary terakhir terlihat di rumah sakit St. Luke. Mendengar hal itu, Beth sangat yakin jika Mary meninggal dalam kebakaran itu dan mayatnya masih berada di dalam bangunan rumah sakit. Beth pun segera pergi ke rumah sakit tersebut untuk mencari mayat dari Mary. Andrews meminta Beth untuk menunggunya karena dia akan menemani Beth ke rumah sakit itu. Sesampai di sana, Beth mulai mengalami halusinasi. Setelah mencari ke berbagai tempat, Beth tidak juga menemukan keberadaan dari mayat Mary. Tak bisa lama, Andrews tiba di rumah sakit tersebut. Dia pun segera mengajak Beth untuk pergi dari sana. Akan tetapi mereka berdua malah diganggu oleh sosok tak kasat mata. Ketika sedang bersembunyi di dalam sebuah ruangan, tiba-tiba saja sosok wanita berbaju putih mendorong Andrews keluar dari ruangan yang mengakibatkan Andrews pun pingsan di tempat. Sedangkan Beth terkunci di dalam ruangan itu. Sepertinya sosok wanita itu merupakan hantu dari Mary. Di dalam ruangan itu, Beth menemukan sebuah jalan rahasia. Beth pun masuk ke jalan rahasia itu, dan di sana dia menemukan mayat dari Mary yang sedang memegang apinya. Tak bisa lama, mayat itu hidup dan mulai mendekati Beth. Beth mengira bahwa Mary akan menyakitinya, akan tetapi yang sebenarnya terjadi adalah mayat Mary terlihat bersedih dan mengeluarkan air mata sambil meminta maaf pada Beth. Tak lama kemudian, Andrews berhasil masuk ke dalam ruangan itu dan dia langsung menyelamatkan Beth. Para polisi pun segera datang untuk mengevakuasi mayat dari Mary. Setelah berhadapan langsung dengan Mary, Beth merasa bahwa hantu Mary sengaja membawanya ke sana untuk melindungi Beth dari sesuatu. Tanpa mereka berdua ketahui, HP Andrews yang sempat terjatuh di rumah sakit mulai berdering. Ternyata Andrews mendapatkan pesan terkutuk. Dari keterangan pesan itu tertera hari Sabtu jam 11 malam, yang berarti sebentar lagi Andrews akan meninggal. Ternyata menemukan mayat Mary tidak dapat menghentikan teror pesan terkutuk tersebut. Kemudian Andrews pun mengantar Beth pulang ke rumah. Mereka mengira bahwa saat ini keadaan sudah kembali normal. Setelah mengantar Beth pulang, Andrews pergi menemui Laurel untuk memberitahukan tentang mayat ibunya yang sudah ditemukan. Akan tetapi Laurel ternyata sudah tertidur. Lalu Andrews menyadari bahwa ada kamera tersembunyi di dalam boneka Laurel. Itu adalah kamera tersembunyi yang biasa digunakan untuk mengawasi anak-anak. Saat mengecek hasil rekamannya, ternyata selama ini Ellie yang telah menyiksa Laurel.
Beberapa kali Mary selalu melihat adanya luka pada tubuh Laurel, entah itu bekas goresan pisau hingga luka bakar. Maka dari itu Mary pun memasang kamera tersembunyi di dalam boneka, dan boneka itu diletakkan di kamar Laurel. Mary ingin tahu mengapa selalu ada luka di tubuh Laurel. Dari rekaman itu terlihat bahwa Ellie yang selalu menyiksa dan melukai Laurel. Meskipun usianya yang masih sangat muda, Ellie selalu melakukan praktik ritual satanisme. Dia pun menggunakan adiknya sebagai objek ritual. Setelah mengetahui bahwa Ellie yang selalu melukai Laurel, Mary pun mengunci Ellie di kamarnya sebagai hukuman, dan dia segera membawa Laurel ke rumah sakit. Tiba-tiba saja penyakit Ellie kambuh dan tidak ada yang bisa menolongnya. Ellie berusaha untuk menelpon ibunya, namun ibunya tidak menjawab telepon tersebut. Pada akhirnya Ellie pun meninggal dunia di dalam kamar. Setelah meninggal, hantu Ellie menjadi sangat dendam pada ibunya. Hantu Ellie mulai menebar teror lewat pesan terkutuk yang bisa meramalkan kematian. Siapapun yang menerima pesan itu akan segera dibunuh oleh hantu Ellie, dan korban pertama Ellie adalah ibunya, yaitu Mary. Setelah Mary meninggal, Ellie mengirim pesan terkutuk dari HP Mary menuju ke HP Jin, dan begitu seterusnya. Setelah melihat rekaman itu, Laurel terbangun dari tidurnya. Dia akhirnya mau berbicara pada Andrew tentang Ellie yang selalu menyiksanya. Meskipun sering disiksa, Laurel selalu mendapatkan permen dari Ellie. Permen itu sama persis seperti permen yang selalu keluar dari mulut korban yang dibunuh oleh Ellie. Setelah mengetahui semuanya, Andrew segera pergi ke rumah Beth untuk memberitahukan bahwa Ellie lah yang jahat. Sesampai di sana, Andrew mulai menjelaskan pada Beth tentang apa yang dia ketahui. Tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk pintu, dan saat Andrews mengecek lewat lubang pintu, tiba-tiba saja matanya ditusuk sehingga menembus ke otaknya. Andrews pun langsung meninggal di tempat. Sontak Beth pun menjadi histeris melihat Andrews meninggal tepat di hadapannya. Tak lama kemudian sosok Ellie mulai menyerang Beth. Sebelum Ellie membunuh Beth, beruntungnya hantu Mary datang untuk menyelamatkan Beth. Kemudian hantu Mary memasukkan hantu Ellie ke dalam HP agar dia tidak bisa menyakiti Beth. Setelah itu hantu Mary pun menghilang. Tak berselang lama HP milik Andrews mulai mengetik nomor orang lain yang menandakan bahwa teror pesan terkutuk itu masih ada dan akan terus berlanjut. Meskipun sedih karena semua orang terdekatnya meninggal, Beth merasa bersyukur karena dia masih hidup hingga saat ini. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.